Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana, episode 156. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 156. Jangan lupa like dan komennya ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Pada episode yang lalu diceritakan, siang itu Andi mendapatkan informasi kalau mamanya harus dirawat di rumah sakit karena mengalami kecelakaan. Dan karena saat itu Andi sudah di tempat kerja, maka Andi kemudian berkata kepada Pak Dimas, "Pak, maaf Pak, saya harus izin dulu soalnya mama saya masuk rumah sakit." Dan saat itulah tiba-tiba handphone milik Andi berdering. Rupanya pimpinan perusahaan ini yaitu Pak Nathan yang menghubungi Andi. "Selamat pagi Tuan Muda. Maaf Tuan Muda, apakah Tuan Muda sudah mendapatkan informasi tentang mama Tuan Muda?" Rupanya kali ini Pak Nathan ingin memastikan kalau Andi sudah mengetahui kabar yang beredar di WhatsApp grup para pimpinan perusahaan. Diinformasikan jika Nyonya Lina masuk rumah sakit karena mengalami kecelakaan, sehingga Pak Nathan ingin memastikan Andi sudah mendapatkan informasi tersebut apa belum. Memang hari ini para pimpinan perusahaan mendapatkan kabar dari Pak Michael yang meminta doa dari para pimpinan perusahaan atas musibah yang menimpa Ibu Lina. Pada pesan di WhatsApp tersebut, Pak Michael menerangkan kronologi kecelakaan yang menimpa Ibu Lina dan meminta doa dari segenap pimpinan perusahaan. Kali ini Pak Nathan kemudian berkata kepada Andi, "Tuan Muda, kalau mau berangkat bareng sama saya tidak apa-apa, soalnya saya mau ke sana juga." "Tidak apa-apa Pak, biar saya berangkat sendiri saja ke sana. Ini saya sudah meminta izin juga Pak." "Baik Pak, maaf ya Pak, saya tutup dulu teleponnya soalnya saya akan segera berangkat," kata Andi kepada Pak Nathan. "Baik Tuan Muda, silahkan, kalau Tuan Muda mau silahkan pakai salah satu mobil yang ada di sini, atau silahkan Tuan Muda diantar sopir jika Tuan Muda mau." Dan ketika mendapatkan tawaran Pak Nathan tersebut, Andi kemudian berkata kalau dirinya ingin diantar oleh sopir. Dan tak berapa lama kemudian Andi kemudian keluar dari ruang cleaning service untuk menuju ruang lobi perusahaan. Ternyata di ruang lobi perusahaan saat itu Pak Nathan sudah menunggu kedatangan Andi. Pak Nathan kemudian memanggil sopir pribadinya yang bernama Yana. "Yan, tolong kamu panggil Dika biar dia nganterin Pak Andi ke rumah sakit ya," kata Pak Nathan menyuruh Yana memanggil Dika yang merupakan sopir di perusahaan itu. Dan ketika Yana mendapatkan perintah dari bos besar, maka dengan segera Yana memanggil Dika. "Dika, kamu antar Pak Andi ke rumah sakit ya. Nanti setelah sampai rumah sakit, kamu segera pulang lagi ke sini." Singkat cerita, Andi kini telah di perjalanan dengan sopir yang bernama Dika. Dika yang sopir perusahaan tersebut merasa kalau cleaning service posisinya jauh di bawah dirinya, sehingga ketika berada di tengah perjalanan Dika berkata kepada Andi, "Mas, kamu duduk sini di depan sama aku sambil temenin aku. Kamu kayak bos aja di belakang. Ini aja kalau gak disuruh bos mana mau aku anterin kamu? Kok aneh banget sih, bos bisa kenal sama cleaning service malah nyuruh aku anter-anter segala."
ke rumah sakit. Gini aja mas, ini aku kasih uang saja 10.000, kamu naik angkot saja ya ke rumah sakit. Dan mendengar kata-kata dari sopir bernama Dika tersebut, kini Andi merasa tersinggung. Iya gak apa-apa bang, kalau mau abang seperti itu, biar aku bilang sama Pak Nathan. Dan ketika mendengar kata-kata dari Andi tersebut, kini sopir bernama Dika itu menjadi ciut nyalinya. Wah, kalau bos sampai tahu hal ini, abis deh riwayatku di perusahaan ini, batin Dika di dalam hatinya. Memangnya kamu kenal ya mas dengan Pak Nathan? Kata sopir bernama Dika tersebut kepada Andi sambil mengemudikan mobilnya. Ya sedikit kenal lah mas, kan beliau bos kita. Memangnya mas Dika mau ngobrol dengan Pak Nathan ya? Kalau mau biar saya telepon beliau, kata Andi kepada Dika. Dan mendengar kata-kata dari Andi yang mengatakan mau menelpon Pak Nathan, kini Dika merasa tertantang. Apa iya sih cuma cleaning service kok akrab sama bos segala? Apalagi ini berani mau menelpon si bos besar. Ah mana mungkin itu, batin Dika. Ya sudah mas, kamu telepon deh dengan Pak Dika, bilang saya mau ngobrol dengan Pak Nathan. Siapa tahu dikasih bonus sama Pak Nathan, kata Dika. Sebentar mas, aku hubungi Pak Nathan dulu ya, kata Andi sambil mengambil handphonenya dari saku celana. Dan tak lama kemudian Andi menghubungi Pak Nathan. Selamat siang Pak, ini saya Andi. Pak, ini Pak Dikanya katanya ada kepentingan dan saya disuruh naik angkot menurut Bapak. Bagaimana Pak? Kata Andi saat menghubungi Pak Nathan. Memang saat itu Andi berkeinginan untuk menggertak sopir bernama Dika tersebut. Tuan muda, biarkan saya berbicara dengan Dika dulu, kata Pak Nathan kepada Andi. Dan Andi kemudian menyerahkan handphonenya kepada Dika. Mas, ini Pak Nathan mau bicara dengan Mas Dika, kata Andi kepada Dika. Rupanya Dika masih menganggap Andi bermain-main dengan dirinya sehingga Dika tampak malas-malasan ketika menerima handphone dari Andi. Halo siang Dika, kata suara di telepon. Dan saat itu Dika langsung mengenali kalau yang menghubunginya tersebut adalah Pak Nathan, sang pimpinan perusahaan. Keringat dingin segera mengucur dari kening Dika dan mulutnya serasa terkunci ketika mendengar suara Pak Nathan. Sungguh tak disangka apa yang dipikirnya sebagai candaan ternyata memang terjadi. Orang yang diajak bicara kali ini adalah Pak Nathan, sang pimpinan perusahaan. Dika, kalau kamu mau menurunkan Pak Andi silakan kamu turunkan, paling saya 5 menit lagi sampai tempatmu. Kami satu arah Dika. Segera turunkan Pak Andi jika kamu berani. Dan kamu segera kembali ke kantor. Urus surat pengunduran dirimu di HRD dan nanti pesangon akan diberikan HRD sesuai masa kerjamu. Turunkan saja Pak Andi di depan mall biar nanti aku menghampiri Pak Andi. Dan mendengar kata-kata Pak Nathan itu, kini keringat semakin bercucuran dari tubuh Dika. Dirinya tak menyangka Pak Nathan begitu marah kepadanya. Dan sebelum Dika menutup teleponnya karena ketakutan, maka dengan suara terputus-putus saat itu berkata, "Oh maaf Pak, ini tadi saya cuma bercanda saja kok Pak dengan Mas Andi. Saya tidak serius Pak. Sekali lagi saya mohon maaf ya Pak," kata Dika dengan penuh ketakutan dan panik luar biasa. "Ya sudah kalau begitu kamu jangan macam-macam Dika. Saya tidak segan-segan akan memecatmu jika kamu melanggar perintahku. Cepat kamu antarkan Pak Andi ke rumah sakit dan kamu tungguin di parkiran. Tunggu sampai nanti saya juga sampai ke rumah sakit," kata Pak Nathan. Terdengar sedikit berat karena Pak Nathan juga menahan rasa kesal kepada Dika. Dan Dika kemudian mengemudikan mobil dengan kecepatan sedang menuju ke rumah sakit. Perasaan takut semakin menjadi ketika Dika sampai di rumah sakit.
tampak oleh Dika beberapa pria berpakaian rapi dengan memakai setelan jas berderet menyambut kedatangan si cleaning service itu. Kini mata Dika tidak bisa berkedip ketika dengan mata kepala sendiri dari jarak sekitar 30 meter melihat cleaning service yang beberapa saat lalu sempat dilecehkannya. Kini si cleaning service itu terlihat berjalan masuk ke rumah sakit dengan dikawal oleh beberapa orang berpakaian setelan jas warna hitam. Dan beberapa saat kemudian setelah hilang dari pandangan Dika kemudian menepuk jidatnya. "Aduh, kenapa aku sampai tidak merekam pakai handphone ya?" kata Dika yang baru menyadari telah terjadi peristiwa penting di tempat tersebut. Dan sekitar 10 menit kemudian Pak Nathan dan sopir pribadinya terlihat memarkirkan mobilnya di samping mobil yang dikemudikan Dika. Dika saat itu tampak begitu ketakutan ketika melihat Pak Nathan baru turun dari mobilnya. Pak Nathan kemudian mendekati Dika. "Dika, tolong jangan kamu ulangi kejadian ini. Pekerjaanmu yang akan jadi taruhan kalau kamu masih mengulangi kejadian tadi." "Surya, aku ke dalam dulu ya," kasih tahu si Dika. "Berbuatlah yang sopan santun dalam bekerja, pakai hati juga dalam bekerja," kata Pak Nathan sambil berlalu dari parkiran mobil dan berjalan masuk ke arah pintu depan rumah sakit itu. Surya adalah sopir pribadi Pak Nathan yang sudah bekerja di perusahaan ini selama 12 tahun. Dan kini nampak banyak sekali mobil-mobil mewah yang parkir di sekitar mobil yang dikemudikan Dika, dan tampaknya mereka adalah para bos dan pimpinan perusahaan dan tampaknya mereka kenal dengan Pak Nathan. Bahkan Pak Nathan tampak bertegur sapa dengan mereka. Sementara itu Andi yang telah masuk ke rumah sakit dengan pengawalan beberapa orang kali ini. Andi langsung menuju ke kamar nomor 18. Kamar itu adalah kamar VIP untuk orang berkantong tebal. Nampak Andi segera memasuki ruang itu dan kini terlihat Bu Lina, mamanya Andi, masih tergolek lemas di tempat tidur. Pak Billy kemudian menjelaskan kepada Andi kalau mobil yang dinaiki mamanya Andi tadi tertabrak mobil lain. Mobilnya rusak cukup parah, namun sopir dan penumpangnya yaitu Ibu Lina hanya mengalami luka kecil, namun Bu Lina dalam keadaan pingsan saat dibawa ke rumah sakit. Mungkin karena shock yang luar biasa sehingga menyebabkan Bu Lina pingsan di dalam mobilnya itu. Andi kemudian mendekati mamanya yang pingsan dan sekitar seperempat jam kemudian Bu Lina tampak membuka mata saat mendengar suara Andi memanggil dirinya. Ternyata saat itu Bu Lina sengaja diberikan obat penenang oleh tim dokter supaya Bu Lina bisa beristirahat sekitar 2 jam. Bu Lina nampak tersenyum saat melihat puteranya itu. "Kamuan, Mama, kenapa nih kok Mama ada di sini?" kata Bu Lina kepada Andi. "Mama tadi kecelakaan, terus Mama sok untung Mama tidak apa-apa, Ma," kata dokter. "Luka yang dialami Mama cuma luka ringan. Cuma mungkin tadi Mama kaget dan panik sehingga Mama pingsan, Ma," kata Andi menghibur mamanya. "Iya Mama ingat mobil Mama ditabrak dari samping tadi. Sopir kita bagaimana kabarnya?" kata Bu Lina yang dalam keadaan seperti ini pun masih memikirkan sopirnya itu. "Kalau sopirnya katanya tidak apa-apa, Ma. Lukanya juga tidak parah kok, Ma. Paling istirahat beberapa hari bisa kembali bekerja seperti biasa." Rupanya kini ada beberapa pimpinan baru dari beberapa perusahaan yang baru kali ini melihat sosok Andi Nicholas. Dan dengan pakaian cleaning service yang dipakainya itu membuat mereka sama sekali tidak menyangka kalau sosok sederhana dan apa adanya ini adalah komisaris utama dari grup ratusan perusahaan. "Mama istirahat saja, Ma, biar Mama lebih tenang,"
Kini beberapa pemimpin perusahaan itu kemudian keluar dari ruangan untuk memberikan kesempatan kepada Ibu Lina bisa beristirahat dengan tenang. Dan siang ini ada kejadian lucu yang menimpa Andi di rumah sakit, di mana saat itu ada seorang suster masuk ke ruangan Bu Lina. Sang suster itu malah menyuruh Andi untuk keluar dari ruangan. "Mas, kamu ngapain di sini? Lanjutin dong kerjanya. Lagian kamu kalau mau rehat santai jangan di ruang pasien dong. Di basement kan bisa," kata perawat tersebut sambil berlalu. Dan melihat kejadian lucu ini terlihat Bu Lina pun ikut tersenyum. Pak Billy pun kemudian berkata kepada Andi, "Makanya seperti yang ayah bilang, kamu lihat tempat ini tadi kamu dipikirkan cleaning service rumah sakit." Dan tak berapa lama kemudian handphone milik Andi berdering. Andi lalu mengangkat handphone miliknya itu. "Mas, aku sudah di rumah sakit, di parkiran kamar nomor berapa, Mas?" Ternyata itu adalah suara Lisa. "Ya udah Lis, kamu tunggu saja di sana biar Mas Andi yang jemput kamu." Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 156. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.